Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pulang dari pasar nih bun. Aku mau bongkar belanja mingguan aku, dan ini yang pertama aku urusin si ayam. Ini tadi aku beli 2 kilo ya. Aku beli yang pahanya aja 1 kilo, sama yang sayapnya aja 1 kilo gitu. Belanja mingguan kali ini agak banyak ya bun ya, lebih banyak dari biasanya karena biar nggak usah bolak-balik ke tempat sayur ya, tempat yang jualan sayur gitu. Nah ini aku bersihin, aku buang-buangin ya, kayak kotoran-kotorannya, ada bulu-bulu yang kecil-kecil. Nah tuh yang kayak gitulah ya, aku buang-buangin. Langsung nanti yang bagian pahanya ya, ini 1 kilo aku mau ungkep gitu pakai bumbu racik begitu. Dan ini hasil belanja mingguan aku kali ini, agak banyak ya bun ya. Nah itu kipasnya goyang-goyang, jadi ini aku food prepnya tuh malam-malam. Ke pasarnya tuh siang ya teman-teman, pas anak aku lagi tidur aku ke pasar. Langsung aku ungkep si ayamnya, aku bersihin, dan malamnya baru aku mulai food prep gitu ya. Nah ini dia ya yang barang-barang yang aku beli dari pasar. Yang pertama ada tempe, aku beli 3 papan aja, harganya 3 ribuan satunya, jadi 9.000. Tahu semuanya ini juga 9.000. Terus apa ini namanya, daun bawang. Ini daun bawang 4.000 segini ya bun ya, biasanya 4.000 tuh banyak banget. Ini 3.000 tomat, ini jagung juga 3.000 harganya. Terus aku juga beli daun melinjo, ini 2.000, pengen bikin sayur asem enak ya bun ya. Nah ini cabai keriting merah, harganya juga itu 4.000. Nah ini selada 2.000. Nah ini gede banget nih sawi, aku beli harganya 4.000. Ini gede banget dan besar, aduh gede sama besar sama ya. Dan ini semangka, aku beli harganya 14 ya kalau nggak salah segitu. Itu sebelah tapi udah kemakan, biasalah ya, pulang dari pasar langsung diserbu sama anak-anak. Terus ini juga aku beli lengkeng ya, itu setengah kilo, harganya 22.000. Itu udah tinggal segitu ya bun ya. Tadi beli setengah kilo dapat harga 22.000 karena katanya enggak setengah kilo lebih itu, karena 1 kilonya tuh kan 35.000, dan aku ngambil ya udah seadanya gitu loh. Itu sekitar 6 on lebih lah gitu ya. Terus tadi aku beli dumpling, itu harganya 17.000. Terus aku beli nugget 18, sate bakso 18.000 juga. Ini cireng 4.000 buat ngemil ya, kadang malam-malam pengen ngemil. Ini 18.000 lagi, serba 18 ya frozennya. Ini 6.000. Terus ini ada telur 1 kilo udah digoreng ya tadi satu, harganya 26.000. Memang agak banyak gitu ya belanja mingguan kali ini, biar akunya nggak usah bolak-balik gitu. Kasihan ya teman-teman kalau keseringan belanja, keseringan ninggalin anak-anak gitu. Nah itu ayamnya udah aku ungkep, dan yang belum itu rencananya mau aku semur. Ketinggalan nih bun, nyempil di kresek. Itu wortel harganya 3.000, itu seperempat 3.000, dikasih harga 3.000 karena ada yang udah agak layu gitu, jadi dimurahin gitulah sama ibu sayurnya. Tadi bawang harganya 15.000, itu sekitar 6 on lebih, sama bawang putih 10.000. Langsung aja kita eksekusi bun. Nah ini tuh gede banget kan ya si
sawi atau sosin atau apalah namanya ya. Gede banget. Ini mau aku potong karena biar muat ya di food containernya. Kalau ditekuk kayak gini ngabisin tempat gitu. Jadi ini mau aku apa ya, potongin gitu, menyesuaikan panjang food containernya. Nah tapi si sawi ini tuh aku bagi dua ya bun. Jadi ini aku tuh motonginnya si bagian ininya dulu ya. Nah biar aku bisa simpen di bagian bawah. Sawi ini cocok banget dimasak sama tahu. Aku suka banget tuh dimasak sama tahu. Bumbunya juga simpel, cuman bawang merah, bawang putih sama cabai, tomat, udah gitu. Segampang itu, masaknya juga nggak lama, jadi irit cepet gitu. Jadi ya yang praktis gitulah ya kalau menurut aku. Terus masak nasi goreng juga aku sering banget dicampurin pakai ini ya bun ya, karena menurut aku enak aja gitu. Jadi nggak yang cuma nasi aja gitu. Kalau nasi goreng pakai ini tuh kayaknya enak aja gitu, berasa nasi goreng yang beli di luar gitu ya. Dan masak mie juga enak kalau pakai ini ya, biar maaf pupnya gampang. Harus banyak makan sayuran gitu. Katanya kalau sayuran hijau itu tinggi kalsium, ya mudah-mudahan lah ya. Kalsiumnya menyerap ke tubuh aku dan nggak gampang pegal-pegal mungkin ya badannya, tulangnya. Buat anak-anak bisa buat pertumbuhan tulang. Mudah-mudahan aja ya bun. Lanjut lagi bun. Nah karena aku pengen bikin sayur asam, jadi ini aku beli jagung ya bun ya. Ini segini harganya 3.000. Mahal atau murah sih bun 3.000 segini? Menurut aku ini normal lah ya harga segini. Dan ini biar nggak ngabisin tempat, aku satuin aja sama si wortel. Nah jadi wortel ini tuh pas aku milih-milih gitu kan, ini tinggal sedikit, udah nih dek katanya segini aja ya, udah 3.000 aja nih katanya, karena ini udah agak ada yang agak layu gitu. Terus ditambahin digenepin sama ibunya seperempat gitu sama yang layu itu, tapi dikasih harganya murah aja katanya 3.000, biasanya 35 atau 4.000 lah ya, sekitaran segitu. Ini 3.000 lumayan lah ya. Tapi ini wortelnya masih layak kok bun, masih bagus gitu, cuman satu itu. Nah itu yang aku pegang agak layu, udah nggak layu banget sih, tapi masih layak lah insyaallah ya. Lanjut lagi, ini aku beli daun melinjo. Ini buat sayur asam juga enak, sayur asam pakai ini. Jadi sayur asam itu kalau aku tuh ya jagung, daun melinjo, kacang panjang, labu siam, sama apa lagi sih, udah ya itu gitu. Jadi enak kalau pakai ini. Ini juga enak kalau dibuat sayur lodeh gitu, dimasak santan gitu sama tempe doang juga enak. Aku udah pernah nyobain waktu dulu aku tinggal sama mertua, sering banget tuh masak ini pakai tempe gitu sama dikasih santan gitu, enak bun, rasanya kayak sayur lodeh gitu begitu. Nah ini cara cepat aku motongnya, kalau satu-satu lama ya udah begini aja gitu ya. Nah ini aku juga beli apa namanya ini, selada ya. Ini tuh enak buat lalapan gitu, pakai sambal, mau sambal terasi, sambal tomat, sambal bawang, enak-enak aja sih menurut aku ya. Nah ini rencananya mau aku makan si seladanya tuh nanti pas aku mau bikin mau goreng ayam gitu, terus nanti mau nyambel pakai tempe tahu, terus sama ada lalapannya, kayaknya enak gitu ya bun ya. Rasanya ya enak aja. Aku suka lalapan, mungkin karena aku orang Sunda ya gitu. Beberapa orang yang aku kenal gitu selalu bilang kenapa orang Sunda suka banget sama lalapan gitu. Emang bener ya bun ya, aku sendiri juga lalapan mentah mateng aku tuh suka gitu, kayak kacang panjang mentah,
terus lenca gitu kan, terus sama daun kemangi, selada, terus apalagi ya, kol gitu kan, timun, terus daun banyak, daun kencur juga. Ada beberapa orang yang suka makan daun kencur. Kalau aku nggak suka ya bun, daun kencur menurut aku rasanya agak terlalu nyengat gitu, agak terlalu getir gitu di lidah gitu. Nah ini aku juga beli cabai cabai keriting gitu ya. Nah udah lama nih aku nggak beli cabai keriting, kayaknya tuh pengen bikin balado gitu ya, biar agak pedas jadi pakai cabai keriting gitu. Biar kalau pakai cabai merah yang besar kan kalau mau pedas harus ditambahin rawit ya gitu. Kalau pakai cabai ini tuh nggak usah, udah ini aja gitu, kayak udah enak gitu, udah sedep. Aku suka ya bun ya, kayak balado gitu. Aku mah apa aja suka. Kecuali jamur ya, jamur yang putih-putih itu aku nggak suka jamur, nggak suka lele, nggak suka daun kembang turi ya. Kalau dipecel tuh kadang suka ada tuh kembang turi, nah itu aku nggak suka tuh, kayak pahit gimana gitu. Lanjut, ini aku juga beli daun bawang. Ini rencananya mau aku pakai buat bikin mendoan gitu ya bun ya, yang agak banyak daun bawangnya gitu, kayaknya enak, wangi, gurih gitu ya jadinya. Nah memang di belanja mingguan aku kali ini tuh agak banyak ya bun ya, mungkin ini bisa sampai 10 hari bahkan mungkin lebih ya gitu. Mudah-mudahan sih cukup ya bun ya, minimal 10 hari gitu ya. Karena sebenarnya keluarga aku tuh makan tuh nggak yang harus semuanya ada gitu loh bun. Kayak makan sekali makan tuh harus ada sayur, tempe, sama lauknya gitu, kayak ikan, telur, atau ayam gitu. Nggak harus semuanya aja ada gitu. Jadi aku sendiri pun kalau makan kayak misalnya cuman nasi sama tempe mendoan aja jadi kok gitu, nggak harus komplit gitu. Tapi memang harus seimbang gitu. Jadi kayak kalau misalnya nih kayak paginya itu aku makan sama nasi sama ayam goreng gitu misalnya ya, nanti siangnya mungkin sama tempe tahunya, atau malamnya nanti sama sayur, atau siangnya yang sayur, malamnya yang sama ayam gitu, paginya yang sama tempe tahu. Atau bisa cuma 2 macam aja, kayak masak sayur sawi misalnya, ini campur tahu, terus goreng kerupuk, udah gitu aja juga aku mah udah jadi gitu ya makan, nggak harus yang gimana gitu. Tapi memang tetap makan sayuran ya gitu. Memang anjuran dari beberapa ahli, beberapa pakar itu menganjurkan untuk porsi makan itu satu piring itu dibagi 4, nasi dari untuk ngambil karbonya gitu ya, karbohidratnya, terus lauknya sama sayurnya sama buahnya gitu. Itu yang baik ya. Tapi kalau aku mah ya seadanya aja lah bun ya, yang penting mah aku mah anak-anak dulu gitu. Nah tadi itu bawang aku tinggal 2 tadi ya bun ya, karena emang bener-bener udah habis banget gitu. Jadi aku kalau belanja mingguan tuh sekarang tunggu sampai bener-bener habis gitu ya. Kalau misalnya masih ada sayuran satu macam ya udah itu dulu masak gitu. Kecuali kalau sayurannya masih ada tapi kok bumbunya nggak ada, nah baru deh sekalian aku belanja mingguan gitu langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya bawang masih ada, cabai masih ada, tomat, terus tinggal sayur doang nih satu macam, entah itu kangkung, sawi, atau timun gitu ya, udah itu dulu pokoknya sampai bener-bener nggak ada yang bisa dimakan lagi gitu, nggak ada yang bisa diolah lagi, baru deh aku ke pasar gitu. Nah kayak pas belanja mingguan kali ini itu sebenarnya aku masih punya labu siam, tapi kan aku udah nggak punya bawang nih bun gitu. Jadi ya udah nih ke pasar. Terus aku juga udah nggak punya protein gitu. Ada sayuran tinggal satu macam lagi, labu siam sama sedikit banget kacang panjang. Tapi kan nggak ada bawang, jadi gimana mau dimasaknya. Jadi ya itu jadi alasan aku buat
buru-buru ke pasar buat belanja mingguan gitu. Beda lagi kalau misalnya masih ada ya bawangnya, cabenya, tomatnya masih ada gitu. Nggak ada ayam juga kan masih ada sayur, ya udah habisin aja dulu gitu. Kalau aku begitu ya bun ya. Beda dengan kalau belanja bulanan. Kalau belanja bulanan aku lebih baik stok untuk 1 bulan, nggak yang nunggu habis baru belanja, nunggu habis baru belanja. Aku jujur kalau kayak gitu berarti aku bakalan sering banget belanja. Kalau aku sering belanja pasti anak aku bakalan ikut gitu, dan itu pasti bakalan jajan. Nah jadi cara aku mengurangi jajannya anak aku ya, aku belanjanya untuk belanja bulanan itu ya memang sekaligus gitu. Untuk sebulan aku kira-kira oh ini sabunnya tinggal segini, nggak cukup nih untuk sebulan gitu, aku beli lagi. Belinya bisa kemasan besar atau tambahin aja, tergantung budgetnya ya bun. Kalau misalnya sekiranya budget keperluannya nggak terlalu banyak, mungkin barang yang habis atau yang tinggal sedikit aku beli kemasan besar. Tapi kalau lagi banyak banget kebutuhan, biasanya aku beli untuk nambahin aja gitu. Ya begitulah ya bun ya. Lika-likunya emak-emak mengatur keuangan gitu ya, begitulah. Susah ya bun ya, kadang-kadang kita tuh berpikir dengan budget segini harus cukup buat ini itu segala macam. Aduh pusing ya kita mengatur keuangannya. Emak-emak tuh banyak banget loh bun tuntutannya gitu. Bayangin aja ya kalau emak-emak nggak bisa masak, terus emak-emak nggak bisa ngatur keuangan, nggak bisa ngurus anak. Aduh kebayang deh keluarganya bakalan gimana. Kita yang bisa masak, yang berusaha buat ngatur keuangan aja kayaknya udah pontang-panting banget ya bun ya, susahnya minta ampun, apalagi kalau yang nggak bisa gitu. Mungkin kalau yang berpenghasilan lebih bisa lah ya pakai ART gitu ya untuk masak, untuk beberes rumah gitu, atau untuk ibu yang bekerja bisa gitu. Nah ini bun hasilnya setelah belanja mingguan udah diberesin, tapi nggak aku video ini ya bun ya, karena tadi anak aku keburu nangis, keburu bangun gitu ya. Ini food prepnya aku malam-malam nunggu anak-anak tidur dulu gitu. Ini dia hasilnya bun. Terima kasih ya buat bunda-bunda yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.